Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, ketemu lagi dengan Krida Info yang selalu memberikan informasi menarik dan tentu saja bermanfaat buat Anda. Krida Info, kepoin yuk. Dan hari ini, hari Rabu, tanggal 16 September 2020, kembali saya akan memberikan informasi buat Anda. Saya mau ceritain mengenai kegeloan, kesintingan, kegendengan, kegilaan mengenai Pak Jokowi yang wedan sinting, teman. Ini adalah episode yang kedua. Karena yang pertama sudah saya upload ya, episode pertama mengenai kegilaan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, teman. Bahwa infrastruktur yang dibangun selama Pak Jokowi memimpin ini begitu masifnya, begitu banyaknya, begitu menggilanya, teman. Jadi yang sekarang juga saya ingin menceritakan mengenai ini rambut kayak gini lagi. Jadi bukan hanya infrastruktur, teman, yang saya akan tampilkan di sini, teman, bahwa Indonesia saat ini sudah bisa membangun pertahanannya, alat-alat perangnya, teman, demi keamanan negara Republik Indonesia, teman. Kita juga harus kuat dalam hal pertahanan. Militernya harus kuat, teman. Bahkan dikatakan sebetulnya bahwa Indonesia ini merupakan salah satu kekuatan atau negara yang terkuat militernya, teman, pertahanannya. Oke, untuk memperkuat pertahanan salah satunya dibangun juga, teman, sebuah kapal selam, teman. Waduh, submarine made in Indonesia. Ini adalah satu-satunya fasilitas kapal selam di Asia Tenggara yang mampu melaksanakan kegiatan produksi kapal selam. Saya ingin memastikan bahwa program pengembangan alutsista betul-betul dapat memperkuat industri pertahanan di negara kita. Ketika Indonesia mencetak sejarah pertama di ASEAN. Di ASEAN ini, negara kita terkuat di dunia, salah satu yang terkuat. Kemajuan teknologi Indonesia saat ini, khususnya di bidang militer, telah mengalami peningkatan yang cukup mengesankan, di mana hal itu dibuktikan dari keberhasilan Indonesia dalam merakit kapal selam yang diberi nama KRI Alugoro 405 dan sekaligus menjadikan Indonesia yang pertama di ASEAN. Pasalnya, tidak semua negara bisa membuat kapal selam, dan untuk di ASEAN saja, hanya Indonesia yang baru mampu membuatnya. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu. Tidak semua negara bisa membuat kapal selam, kita sudah bisa membuat. Deterrent efeknya jelas ada. Kapal selam Alugoro sendiri merupakan kapal selam ketiga dari batch pertama kerjasama antara PT PAL Indonesia Persero dengan perusahaan Korea Selatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME dalam skema transfer teknologi. Kapal selam ini juga mendapatkan predikat Zero Defect atau tanpa cacat dari perusahaan Korea tersebut. Dua kapal lainnya, yakni KRI Arda Dedali 404 dan KRI Nagapasa 403, dibuat di Korea Selatan, sedangkan KRI Alugoro 405 produksinya dilakukan di galangan kapal PT PAL sebagai salah satu tonggak dalam kemandirian produksi alutsista dalam negeri. Seperti diketahui, kapal selam Alugoro saat ini sedang melaksanakan fase lanjutan Sea Acceptance Test yang salah satunya adalah pelaksanaan Indiscretion Rate, di mana proses ini merupakan bagian sangat penting bagi sebuah kapal selam karena menyangkut sisi siluman dari sebuah kapal selam, di mana uji coba saat ini merupakan bagian dari 53 item Sea Acceptance Test dari sebuah kapal-kapal selam. Indiscretion Rate merupakan rasio waktu yang dibutuhkan oleh kapal selam untuk pengisian baterai di permukaan sesaat diesel dihidupkan, terutama pada kapal selam tipe diesel elektrik. Semakin lama di permukaan saat mengisi baterai, maka semakin tinggi rasionya, sehingga kapal selam mudah diketahui lawan.
Terkait dengan uji coba indiscretion rate, pihak PT PAL belum memberikan informasi resmi soal perkembangan uji coba tersebut. Menurut pengakuan Kepala Departemen Humas PT PAL Indonesia, Utario S. Naputra, info yang berkaitan dengan uji tes ini sangat strategis, sehingga timbul kekhawatiran akan bocornya informasi tersebut yang akan diketahui oleh negara lain secara mendetail. Oleh sebab itu, PT PAL belum bisa memberikan informasi tentang tes uji coba lanjutan ini. Tidak hanya kapal selam saja, ternyata Indonesia melalui PT PAL juga membuat alutsista lainnya, yakni kapal cepat rudal 5 dan 6 yang merupakan pesanan dari TNI Angkatan Laut. Dan dari informasi yang didapatkan, kapal cepat rudal 5 dan 6 ini akan dilengkapi dengan teknologi yang lebih canggih dari pendahulunya. Sebagai catatan, kekuatan militer Indonesia saat ini berada di posisi 16 dari 138 negara di seluruh dunia dan menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara. Di ASEAN ini, negara kita terkuat. Di dunia, salah satu yang terkuat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke teman, submarine ini atau kapal selam ini dibangun dan dibikin bekerja sama dengan Korea. Yang satu dibangun di Indonesia oleh PT PAL, teman, di Surabaya. Lalu ada polisi, teman, bentar, nggak boleh main handphone. Oke, yang berikutnya adalah balik lagi. Ada motor balik lagi. Ada operasi, nggak tahu operasi ketupat, nggak tahu operasi lontong kari ini. Aduh. Oke teman, saya lanjutkan lagi ya, bahwa Pak Jokowi ini bukan hanya kapal selam teman, tetapi pertahanan Indonesia juga dilengkapi dengan kendaraan-kendaraan daratnya teman, seperti Panzer, tank ya, yang dibikin oleh Pindad ya, PT Pindad teman. Baru-baru ini kita juga PT Pindad sudah memproduksi satu kendaraan taktis teman. Ini dia kendaraan taktis. Apakah itu? Yang dikasih nama Maung teman. Maung itu adalah harimau, mungkin macan ya. Pokoknya ini dia akan saya tampilkan bagaimana Mas Wowo. Aduh, Mas Wowo ini ya, yang dulunya bertarung tetapi sekarang sudah masuk kabinet. Tentu saja para kadrun sudah mulai menurun karena menurut survei sekarang ini 81% mendukung Pak Jokowi. Hidup Pak Jokowi. Sekarang sudah 81% menurut survei, yang asalnya memenangkan pemilu hanya 53%, sekarang sudah pada nyadar, sudah pada sadar. Sekarang sudah 81% mendukung Pak Jokowi. Mendukung Pak Jokowi. Hidup Pak Jokowi. Oke teman, saya tampilkan nih bagaimana Kang Wowo atau Mas Wowo Prabowo Subianto ini mencoba mobil taktis PT Pindad. Selamat menyaksikan. Huhuy.
Bukan hanya tadi kapal selam, lalu mobil taktis untuk pertahanan kita, tetapi juga dibangun juga sesuatu yang direncanakan oleh Presiden Soekarno sebelumnya yang tidak pernah terwujud. Dan apakah itu? Pak Jokowi merencanakan, bahkan sudah ditentukan, ibu kota Indonesia pindah. Oke teman, bahwa Indonesia akan pindah ibu kota. Kalau di ASEAN ya memang sudah ada beberapa ya, seperti misalnya Malaysia, kantor pemerintahannya pindah gak jauh-jauh amat sih, hanya 33,7 km saja dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Dan sebetulnya ada sesuatu yang aneh juga. Myanmar itu ada 2 ibu kota malah. Ibu kota untuk bisnisnya itu Yangon untuk ibu kota bisnisnya, tetapi untuk ibu kota pemerintahannya ke Naypyidaw. Tetapi Indonesia pindah benar dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur supaya Kalimantan Timur berkembang secara ekonomi maupun bisnisnya maupun secara sosial geografinya. Oke teman, desain daripada ibu kota negara ini yang berada di Kalimantan Timur sudah ditetapkan, bahkan sudah ada pemenangnya. Pemenang desain daripada ibu kota Indonesia ya, yang nanti insya Allah tahun 2024 akan pindah ke tempat itu. Oke, pemenangnya adalah, pemenang sayembaranya adalah Negara Rimba Nusa teman. Pemenang daripada sayembara desain untuk ibu kota yang baru. Pertama saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu sudah sampai pada tahapan ini dan telah terpilih dari 755 peserta sayembara itu. Ada satu hal yang patut betul kami sadari, bahwa memang indah kepulauan kami ini. Menggugus, berjajar indah alami. Disitulah letak kekuatan kami. Apalah itu bumi yang tiada hutan, seumpama hampa, mudah dicemar pembangunan. Apalah bumi tanpa perairan, akan kehausan, pasti lambat laun hilang. Pembangunan berwujud kebun, hijau, namun merampas air bagaikan gurun. Sudah saatnya alam itu kembali, sebagai bentuk syukur atas berkat ilahi dan jalinan relasi alam, jasmani, dan rohani. Biarlah jawaban itu berawal dari jajaran pemerintahan. Letaknya berdekatan, memudahkan untuk saling bergandengan tangan, menjalankan amanah jabatan, mengayomi masyarakat dalam keluhuran Pancasila dan kebinekaan. Ada nikmat yang agung di tengah danau yang merefleksikan nilai-nilai luhur di kedalamannya. Tempat ini menjadi kebanggaan yang menjuru. Pesan untuk anak-anak kami agar tumbuh tanpa melupakan masa lalu. Bahwa sungguh damai, hidup berdampingan tanpa berseteru. Dalam budaya, tercipta karya anak bangsa dan disiarkan di atas panggung dunia. Seperti dalam singgasana Astana. Sebagai garda terdepan bukti peradaban. Manusia kembali belajar pada interaksi urban dan hutan. Memberikan ruang untuk bangunan dan perencanaan agar menjadi dorongan dalam mengubah kebiasaan. Sinergi itu dimulai dari 3 lembaga, lalu turun ke daerah penghuni yang terintegrasi, antara ruang publik yang asri. Ada kemerdekaan dalam pergerakan, sebuah persembahan dalam dunia masa depan, kota yang cerdas dan berkelanjutan. Sungguh kami yakin, masih ada jawaban di antara alam dan peradaban. Kota pun dapat menggugus di antara hutan. Jangan-jangan sesederhana itu definisi kesejahteraan, yaitu saat pembangunan menunjang perbatasan, serta arah dan tujuan perkotaan, tanpa mengurangi kemudahan pembangunan. Saat dunia ikut bernapas dari jantung hati Kalimantan. Saat tanah yang kering menjadi basah perlahan. Kami rasa memang begitulah patutnya sejarah dilukiskan dan kearifannya diceritakan, di mana bangsa-bangsa dapat bangkit sejalan dengan alam. Begitulah juga doa kami untuk Indonesia, untuk sekarang dan seterusnya. Negara Rimba Nusa.
Ya. Nah, ini sudah bukan main-main lagi, teman. Sekarang sudah ada groundbreaking, sudah ada pekerjaan dasarnya sudah dilakukan, teman, di sana di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, di sekitar itu. Hal yang menggembirakan ternyata bahwa pemindahan ibu kota Republik Indonesia ini sudah mendunia, teman. Ini, teman, bahkan di Malaysia di rapat parlemen sudah diperbincangkan, sudah didiskusikan, sudah dirapatkan, teman, bahwa Indonesia akan pindah dengan biaya yang wow. Tapi jangan kira loh bahwa Pak Jokowi akan menggunakan APBN. APBN-nya sih cuma dikit, teman. Cuma buat dasar-dasar doang, cuma ya ala kadarnya deh. Selebih. Pada 26 Ogos 2019, Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia bagi menggantikan Jakarta. Pembangunan ibu kota tersebut dijangka akan dimulakan pada tahun 2020 dan proses pemindahan akan dilakukan pada tahun 2024. Tuan Yang di-Pertua, Kerajaan percaya bahawa keputusan untuk memindahkan ibu kota pentadbiran dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Indonesia adalah berdasarkan kepentingan negara mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa akan terdapat implikasi-implikasi kepada negara kita Malaysia. Kerajaan percaya ianya tidak akan menjejaskan hubungan dua hala yang semakin kukuh antara Malaysia dan Indonesia. Pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur dan meningkatkan kegiatan ekonomi, menambahkan jumlah populasi dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti mana yang didapati di sesebuah ibu kota. Ini boleh memberikan banyak manfaat kepada negeri-negeri Malaysia, terutamanya Sabah dan Sarawak. Ia juga boleh membawa cabaran-cabaran baru. Pemindahan ini akan merancakkan lagi ekonomi di pulau berkenaan dan Sabah dan Sarawak boleh mendapat limpahan manfaat daripada pelbagai sudut aliran perdagangan di sempadan antarabangsa antara Kalimantan dan negeri-negeri Malaysia berkenaan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah pada berdiri. Row pilar-pilar sudah terbangun berjajar. Hoi! Oh, makasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Ini di Bandung juga hebat. Di Bandung juga genang. Di Bandung juga gelo. Gelo di Bandung oke. Gelo lihat. Di kayak gini nih di Bandung aja nih dibangun di mana-mana di seluruh Indonesia, teman. Pasti di kalian juga, di tempat kalian juga pasti ada yang dibangun, teman. Baik di desa maupun di pinggiran-pinggiran, di perbatasan, semuanya dibangun. Ini kegilaan daripada Pak Jokowi. Ini kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan pertama di ASEAN juga, teman. Bahkan Australia pun belum ada. Makasih Pak Jokowi. Kayak orang gila. Kayak orang gila teriak-teriak di mobil sendiri. Biarin ah. Ibu kota baru yang keren, mentereng, teman. Bagaimana caranya Pak Jokowi? Pak Jokowi ini orang pinter, teman. Walaupun nggak punya duit, akan bisa membangun apapun. Kereta cepat juga bukan duit kita, teman. Tapi dengan pemikiran Pak Jokowi, ada aja yang bisa dilakukan. Bisa aja. Hidup Pak Jokowi. Hidup Pak Jokowi. Aku seneng. Baru kali ini saya seneng sama presiden, salah satu presiden. Aduh, selama ini nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Ketinggalan terus sama negara lain. Akhirnya ada juga Satria Piningit. Pak Jokowi Satria Piningit. Makasih Pak Jokowi. Oke teman, itulah berbagai
informasi yang saya sampaikan mudah-mudahan semuanya menambah pengetahuan Anda, menambah wawasan Anda bahwa kita tidak salah punya Presiden Jokowi ini. Mudah-mudahan nanti ada penggantinya yang jauh lebih hebat lagi, bisa mengikuti, bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini, karena Pak Jokowi membuat atau membangun dasar-dasarnya. Oke teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Pak Jokowi. Pak Jokowi edan, Pak Jokowi gelo, gendeng, sinting. Tapi aku suka, tapi aku suka. Makasih Pak Jokowi. Terima kasih sudah menonton.